Pertempuran sengit antara Parasurama dengan Dewa Ganesha. Suatu hari di Gunung Kailas, Siwa berkata kepada Ganesha, "Oh putraku yang terkasih, saya ingin bermeditasi beberapa saat dan saya tidak ingin diganggu oleh siapapun. Jadi, tolong perhatikan bahwa tidak ada yang mengganggu saya. Dan saya akan bertemu siapapun hanya setelah meditasi saya." Mengatakan ini, Dewa Siwa memulai tapanya. Setelah beberapa saat, Parasurama datang ke Kailas untuk mendapatkan darsan dari Dewa Siwa atau Mahadewa. Tapi dia dihentikan oleh Ganesha di pintu masuk. Parasurama berkata, "Hei nak, apa kau tidak tahu siapa aku? Saya Parasurama. Izinkan saya untuk bertemu dengan Mahadewa." Lalu Ganesha berkata, "Hai Tuan Parasurama, aku membungkuk kepadamu, tetapi aku telah diperintahkan oleh ayahku untuk tidak mengizinkan pengunjung sampai tapanya selesai. Jadi, tolong tunggu sebentar. Dan ketika meditasi ayah saya selesai, maka Anda pasti bisa bertemu dengannya." Parasurama menjadi gelisah karena hal ini dan mencoba untuk masuk tanpa izin. Parasurama memaksa masuk dan Ganesha menghentikannya lalu mendorongnya. Parasurama murka lalu menyerang Ganesha. Beberapa kali mencoba mengkapak Ganesha, namun gagal. Karena Ganesha punya ilmu menghilang. Pertempuran sengit pun berlangsung hingga Ganesha menggunakan senjata Gada Sakti dan berhasil memukul paha Parasurama. Lalu melilit Parasurama dengan belalainya. Parasurama tak berdaya, dibawa terbang dan berteriak-teriak lalu terjatuh. Nah, saat itulah Ganesha tertawa terbahak-bahak bersama saudaranya Kartike. Murka Parasurama tak tertahankan karena merasa dipermainkan anak-anak. Lalu menggunakan kapak saktinya dan diarahkan mengenai sasaran. Pada saat Ganesha bisa menyadari bahwa Parasurama menyerang Ganesha dengan parasu atau kapaknya, dan Ganesha mengetahui bahwa parasu ini atau kapak ini adalah senjata dari ayahnya, dan Siwa sendiri telah memberikannya kepada Parasurama. Mengingat Parasurama ini adalah salah satu avatar Dewa Wisnu, dan karena Siwa memberikan parasu, namanya menjadi Parasurama. Jadi saat itulah Ganesha tidak bisa melawan senjata ayahnya. Jadi dia tidak melawan sama sekali. Alhasil kapak datang dan mengenai gading Ganesha, dan sebagian dari gading tersebut dipotong. Kemudian Ganesha berteriak kesakitan dan meditasi Siwa terhenti. Belakangan, Parasurama merasa kasihan atas apa yang telah dilakukannya dan meminta maaf kepada Dewa Siwa. Dewa Siwa pun memaafkan Parasurama. Namun di sisi lain, Parwati yang mengetahui hal tersebut sontak marah dan mengutuk Parasurama. Parwati mengutuk Parasurama tidak akan puas membunuh para kesatria dan akan selalu haus akan darah kesatria. Kemudian Siwa keluar dan menenangkan Dewi Parwati. Mahadewa tak bisa menenangkan Dewi Parwati, dan akhirnya Dewi Parwati mengambil wujud avatarnya, yaitu Durga, dan bersiap menghukum Parasurama
yang telah lancang memotong gading anaknya. Saat Durga menyerang Parasurama, tiba-tiba Wisnu yang mengambil wujud Wamana Avatar sebagai orang cebol yang mencoba menghentikan Durga. Wamana berhasil meyakinkan bahwa terpotongnya gading Ganesha adalah sudah takdirnya. Gadingnya akan menjadi saksi perjalanan hidup manusia kelak, yang adharma akan dimusnahkan dan dharma akan menang. Lalu Durga menerima dan memahami hal tersebut. Mengetahui hal tersebut, Parasurama meminta maaf kepada Dewi Parwati, Ganesha dan lainnya, dan memberikan kapaknya kepada Ganesha. Nah, dari sinilah ya kemudian dapat kita lihat bahwa arca-arca dari Ganesha dengan salah satu taringnya yang terpotong serta salah satu tangannya membawa kapak. Nah, selanjutnya gading yang terpotong ini tidak dibuang begitu saja. Dan gading yang terpotong ini akan digunakan sebagai alat tulis. Dan Ganesha menggunakan ini untuk menuliskan Mahakarya Mahabharata yang didiktekan oleh Begawan biasa. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata.